wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Retnelita. Saya berasal dari Universitas 19 November Kolaka, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Saya mengambil jurusan Pendidikan Geografi. Maksud dan tujuan pembuatan video ini yaitu untuk menyelesaikan tugas akhir semester dari mata kuliah, kurikulum, dan pembelajaran. Sebelum saya beranjak ke materi yang saya akan bahas, alangkah lebih baiknya kita mengucapkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya lah saya dapat membuat video ini. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada junjungan Nabi besar Sallallahu Alaihi Wasallam, karena berkat beliau yang membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang beradab seperti sekarang ini. Sebelum beranjak ke materi pokok, alangkah lebih baiknya saya menjelaskan apa itu kurikulum dan apa itu pembelajaran. Kurikulum berasal dari kata bahasa Inggris yang katanya itu curriculum, yang artinya rencana pembelajaran. Pada perkembangan sejarah kurikulum di Indonesia sudah mengalami beberapa perubahan, yaitu perubahan itu pada tahun 1947, 1952, 1964, 1968, 1968, 1975, 1994, 1999, 2004, 2006, dan 2013. Itulah tadi penjelasan dari kurikulum. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu pembelajaran. Pembelajaran adalah situasi belajar yang diciptakan oleh guru atau dosen kepada siswa atau mahasiswa untuk terciptanya situasi belajar. Pembelajaran juga dapat didefinisikan sebagai upaya menciptakan pengembangan kepribadian, potensi, dan kecakapan kepada siswa. Oke, tak perlu panjang lebar, kita langsung saja pada pembahasan pokok. Adapun yang saya akan membahas nantinya yaitu ada teori pembelajaran, konsep dasar pembelajaran, prinsip dasar pembelajaran, metode dan teknik pembelajaran. Baik, kita melangkah ke topik yang pertama, yaitu teori pembelajaran. Teori pembelajaran ini terbagi menjadi dua suku kata, yaitu teori dan pembelajaran. Teori merupakan seperangkat yang di dalamnya memuat ide-ide yang di dalamnya sudah diuji kebenarannya oleh para ilmuwan. Teori juga merupakan seperangkat ide yang di dalamnya memuat tentang konsep, prosedur, dan yang satu sama lain itu saling memiliki ikatan atau saling berhubungan. Dan hubungan ini bisa diuji kebenarannya oleh para ilmuwan. Baik. Sedangkan pembelajaran itu dibagi menjadi 4 teori. Yang pertama itu teori behavioristik, yang kedua itu teori kognitif, yang keempat teori humanistik, yang kelima itu teori konstruktivistik. Itulah merupakan hasil dari pembelajaran. Pembelajaran juga tidak hanya didapatkan di bangku pendidikan atau di bangku sekolah saja, melainkan dimanapun dan kapanpun kita masih bisa belajar selagi kita masih berada di atas permukaan bumi ini. Belajar juga tidak hanya memberi informasi atau menerima informasi, melainkan dengan belajar kita dapat mengetahui informasi apa yang kita berikan, dan informasi yang kita terima itu dapat kita ketahui dengan adanya pembelajaran ini. Baik, kita langsung beranjak ke topik yang kedua, yaitu konsep dasar pembelajaran. Berbicara tentang konsep, maka akan berkaitan dengan teori. Dan teori ini memiliki hubungan yang erat dengan kajian ilmiah. Jika dalam pembahasan kali ini kita membahas tentang konsep dasar pembelajaran, maka akan tertuju pada landasan ilmiah pembelajaran. Landasan ilmiah pembelajaran ini juga terbagi menjadi 4 poin. Yang pertama itu filsafat, psikologi, sosiologi, dan komunikasi. Sebelum kita beranjak ke topik yang akan dibahas, alangkah lebih baiknya saya akan memberikan pengetahuan tambahan tentang pembelajaran, yaitu hakikat pembelajaran. Pada hakikatnya, belajar merupakan proses interaksi antara individu dengan situasi yang ada di sekitarnya. Belajar juga dapat dialami dengan proses melihat, pengalaman, dan memahami situasi yang ada di sekitarnya. Tak perlu panjang lebar, langsung saja kita masuk pada pembahasan inti, yaitu landasan konsep pembelajaran.
Seperti yang kita bahas yang di awal tadi, landasan konsep pembelajaran ini terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama itu filsafat, sosiologi, psikologi. Baik, perlu panjang lebar, kita langsung saja masuk pada materi inti, yaitu landasan konsep pembelajaran. Seperti yang saya jelaskan di awal tadi, landasan konsep pembelajaran ini terbagi menjadi 4 bagian, yaitu ada filsafat, psikologi, sosiologi, dan komunikasi. Baik, kita akan menjelaskan satu persatu dari 4 poin ini. Yang pertama itu tentang filsafat. Secara fisiologi, belajar berarti mengingatkan kembali kita kepada manusia mengenai makna hidup yang biasa dilalui dari proses meniru, memahami, mengamati, merasakan, mengkaji, dan melakukan, dan meyakini sesuatu kebenarannya, sehingga memudahkan kita untuk mencapai cita-cita yang telah diimpikan oleh manusia itu sendiri. Yang kedua itu ada psikologi. Psikologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang kejiwaan manusia. Maksud dari kejiwaan manusia di sini adalah kejiwaan atau perilaku-perilaku yang nampak pada diri individu yang dapat berguna atau yang memiliki hubungan erat dengan pembelajaran. Baik, kita langsung masuk ke poin yang ketiga, yaitu sosiologi. Jika dalam belajar tanpa arah tujuan pada makna hidup manusia sebagai makhluk sosial, maka belajar akan dijadikan sebagai cara untuk saling memusnahkan. Karena segala sesuatu yang dipelajari itu tidak dipahami atau tidak diketahui. Landasan sosiologi ini sangat penting dalam mengiringi perkembangan inovasi pembelajaran yang banyak terimbas pada perubahan zaman yang semakin hedonistik. Itu atau yang keempat itu adalah komunikasi. Komunikasi dan pembelajaran memiliki hubungan sangat erat atau memiliki keterkaitan yang erat. Ibaratkan sepasang sendal. Jika sebelah sendal ini hilang atau tidak ada, maka satunya lagi tidak akan bergerak, tidak akan berfungsi. Itu ibaratkan pembelajaran dan komunikasi. Jadi pembelajaran dan komunikasi ini memiliki hubungan yang sangat erat dan tidak akan bisa dipisahkan. Langsung saja ke materi yang ketiga, yaitu prinsip-prinsip pembelajaran. Prinsip-prinsip pembelajaran ini dibagi menjadi 7 bagian. Yang pertama itu perhatian dan motivasi, yang kedua keaktifan, yang ketiga keterlibatan langsung, yang keempat pengulangan, yang kelima proses individual, yang ketujuh tantangan, yang keenam tantangan, yang ketujuh balik. Saja kita masuk ke poin yang pertama, yaitu perhatian dan motivasi. Seorang guru atau seorang pengajar harus memberikan perhatian atau motivasi kepada siswanya agar siswanya ini dapat termotivasi dan bersemangat untuk melakukan pembelajaran. Karena seorang siswa tanpa diberi motivasi atau perhatian, mereka akan sering bermalas-malasan karena tidak ada perhatian yang lebih kepada gurunya. Baik, poin yang kedua itu adalah keaktifan. Keaktifan maksudnya di sini adalah siswa atau peserta didik itu aktif dalam mengerjakan soal-soal atau masalah yang diberikan oleh gurunya. Contohnya, seorang guru memberikan sebuah masalah dan siswa itu harus aktif dalam memecahkan masalah yang telah diberikan oleh gurunya itu. Baik, poin yang ketiga itu keterlibatan langsung. Maksud dari keterlibatan langsung di sini yaitu seorang siswa atau peserta didik terlibat langsung dalam mengerjakan soal atau latihan yang telah diberikan oleh gurunya tanpa mengharapkan jawaban atau dikerjakan oleh orang lain. Baik, poin yang keempat yaitu pengulangan. Pengulangan di sini sangat penting dilakukan oleh seorang guru karena dengan melakukan pengulangan kita sebagai seorang guru atau tenaga pengajar, kita dapat mengetahui sejauh mana materi yang telah diberikan itu, sejauh mana mereka mendalami materi tersebut. Selanjutnya itu poin yang kelima, yaitu proses individual. Maksud dari proses individual di sini yaitu seorang siswa atau peserta didik dapat menuntut waktu atau tempo belajarnya kepada seorang guru, dan guru juga harus memberikan peluang atau memberikan waktu kepada siswanya untuk menuntut waktu tempo. Poin yang keenam yaitu tantangan.
Maksud dari tantangan di sini adalah seorang guru memberikan tantangan kepada siswanya seperti mencari masalah sendiri dan memecahkan masalahnya sendiri, bereksperimen, dan masih banyak lainnya yang dapat diberikan oleh gurunya kepada siswanya yang berupa tantangan. Poin yang ketujuh yaitu balikan dan penguatan. Maksud dari balikan dan penguatan di sini ialah seorang guru memberikan soal atau tugas kepada siswanya dan siswanya itu mengerjakan soal-soal yang telah diberikan dan dikembalikan kepada gurunya. Tugas guru ialah memeriksa dan membenarkan jawaban yang benar dan meluruskan jawaban yang salah atau menguatkan kembali jawaban-jawaban yang telah diberikan oleh siswanya. Materi yang keempat yaitu metode dan teknik pembelajaran. Baik, kita membahas satu persatu yaitu metode pembelajaran. Metode pembelajaran di sini dapat diartikan sebagai cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bukti nyata. Seperti dalam metode pembelajaran terdapat beberapa bagian metode pembelajaran. Yang pertama itu ada metode ceramah, demokrasi, diskusi, simulasi, laboratorium, pengelolaan lapangan, brainstorming, dan terakhir itu debat. Baik, materi yang selanjutnya itu teknik pembelajaran. Teknik pembelajaran dapat diartikan sebagai cara seorang guru dalam mengimplementasikan suatu pengajaran dalam bentuk spesifik. Terakhir dan sebagai materi penutup dari saya. Semoga materi yang saya dapat berikan tadi dapat berguna dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan saya akhiri video kali ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.